Hilang lagi suaranya Kak Peggy. Dengar suara saya, Kak? Nah, ini udah dengar. Nah, hilang lagi. Bilang lagi Kak Peggy. Gini, Kak. Apakah terdengar? Udah. Oke, baik. Bilang lagi Kak Peggy. Hilang timbul suaranya. Dengar ya, Kak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah hadir di ruang virtual kita, di ruang Gimit kita, ya. Yang pertemuan yang ke-19 ya kakak-kakak. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita di dalam kegiatan acara PKG, Pendidikan Kompetensi Guru, PJOK Kota Binjai. Ya kakak-kakak, jadi hari ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan di dalam kegiatan hari ini atau di forum ini. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bermanfaat untuk kita ke depan nantinya. Untuk doa sendiri, saya mintakan kepada Kak Didi sebagai senior saya untuk membawakan doa kepada rekan-rekannya. Kepada Kak Didi saya persilahkan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Peggy. Hilang lagi suaranya Kak Peggy. Hilang lagi, Kak? Ya, mana kok hilang-hilang timbul ini? Hilang. Akan membahas terkait dengan ya refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat di dalam pengerjaan di modul atau di LMS kemarin ya. Nah, di sini kita akan berbagi ya terkait dengan apa yang sudah kakak-kakak lakukan, merefleksikan ya kakak-kakak. Nah, di sini sebelum saya lakukan kegiatan tersebut, saya akan menampilkan slide kegiatan kita. Tampak kakak-kakak? Belum Kak. Belum nampak, Kak?
Belum Kak, belum. Oke. Oke, udah Kak Peggy. Oke, baik ya kakak-kakak. Seperti biasa. Oke kakak-kakak, seperti biasa saya ucapkan dulu salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak, hilang suaramu, Kak. Nggak dengar. Barbar kali Bang Niko ini. Kak Peggy, ini hari terakhir Kak Peggy. Iya kak, Kak Nanda, Kak Nicholas. Kalau Ya hari terakhir kegiatan tolonglah kita. Om Ken. Ya on cam. Berani nggak yang Baik, lain itu? baik ya kakak-kakak. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kesepakatan bersama. Yang pastinya yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Jadi ini adalah kesepakatan yang harus kita tetap junjung tinggi agar kegiatan kita dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Oke ya kakak-kakak, hari ini agenda kita merefleksikan ya kakak-kakak. Merefleksikan ya bukti karya yang sudah kakak lakukan kemarin ya terkait bukti karya. Nah, kakak-kakak sudah melakukan, jadi saya ingin kakak-kakak menceritakan atau menceritakan terkait dengan bukti karya yang sudah kakak buat. Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diminta? Nah, tolong bisa ceritakan Kak Nanda, izin Kak Nanda, boleh kakak ceritakan terkait dengan ya bukti karya yang sudah kakak buat. Silakan Kak Nanda. Saya stop share dulu ya Kak. Bentar ya. Oke, silakan Kak Nanda. Kita bercerita hari ini terkait dengan bukti karya yang sudah Kakak buat. Oke, baik. Jadi terkait dengan bukti karya yang sudah saya buat itu, jadi bukti karya saya itu Ya. tentang pembelajaran dengan backward design. Jadi saya upload videonya yang seperti Kakak Peggy bilang ke PMM, lalu saya masukkan linknya ke LMS. Cuman gini Kak Peggy, bukti karya saya Ya. tuh kemarin saya masukkan ke PMM. Jadi link dari Ya. PMM saya masukkan ke link ke LMS. Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa Kak? Apa Jadi katanya? link yang dari PMM itu waktu saya masuk ke LMS dibilang LMS itu apa tidak support link yang dimasukkan ke LMS tuh. Jadi belakangan terakhirnya saya masukkan yang dari YouTube, yang dari YouTube. yang link YouTube. Cuman link YouTube uh, link link YouTube yang saya gunakan itu dari ID Belajar. Nah, jadi waktu link YouTube-nya yang saya masukkan itu bisa dibaca sama LMS. Kalau yang dari link dari PMM nggak bisa. Nggak bisa. Not support katanya linknya. Jadi saya ganti linknya dari link YouTube yang saya upload di ID Belajar. Jadi begitu. Jadi Apakah dari kawan-kawan lain sama Pak Nicholas? Siap, saya tidak mengerjakan. Izin Kak, itu salah satu syarat kita. Kak Peggy, kalau kalau kan tahun depan panggil lagi kan, Kak? Maka saya ingin kepada Ada suaranya. suara Kak Peggy hilang, suara Kak Peggy.
relevan. Kalaupun ada, kakak nanti belum tentu terpanggil kembali. Nah, karena masih ada yang lain atau kawan-kawan kita yang lain itu dipanggil untuk mengikuti program ini ya kakak. Jadi saya kakak optimalkan kesempatan yang ada. Jadi saya harap ya kakak Nicholas untuk segera melakukan penguploadan tugas ya bukti karya, karena cuman mengupload kak ya karya-karya kita, bahwasanya ya kita sudah membuat ya untuk memberitahukan kepada guru-guru lain apa yang sudah kita lakukan, dan ini menjadi modal kita ya sebagai guru ya untuk memberikan bahwasanya kita bisa memberikan informasi ya yang kita dapat ya kepada guru-guru yang belum mengikuti program ini. Jadi kan alangkah sayangnya jika kakak tidak meneruskan ya. Masa Kak Nanda lulus, kakak nggak lulus ya ngikuti program ini. Masa gara-gara pelatihan nggak lulus, kan lucu. Salahnya nyuruh nggak lulus kan Anda, Bang, nggak Anda. Biar Oh ke ya. depan lagi katanya biar cair lagi. Kau nggak lulus, Niko. Nanti Iya. aku pasti aku siksa kau. Ya, mudah-mudahan Hilang lagi suaranya. Hilang suaranya Kak Peggy. kan. Jadi itu nggak apa-apa tuh Kak Peggy, dari link YouTube yang di ID Belajar yang saya masukkan. Karena dari PMM tuh nggak support dia. Nggak ada suaranya. Nggak nolak LMS-nya dimasukkan link PMM. Apa kode tambahan lagi kalau masuk Enggak, link bukti PMM? bukti karya kakak sudah kakak masukkan di Udah saya masukkan ke PMM, udah saya masukkan ke bukti karya ke PMM. Cuman udah dapat link dari PMM tuh, link dari PMM tuh yang saya masukkan ke LMS, nggak bisa. Nah, jadi belakangan saya masukkan nah, link YouTube-nya ya saya masukkan. Udah. Kak Peggy, suaranya hilang Kak Peggy. Nggak ada suaranya Kak. ada juga loh. Nggak ada Kak. Apa yang salah? Hilang-hilang kan, ini nimbul. Oke, kakak ceritakan aja ya Kak Didi. Ada masalah? Oke, kalau saya kemarin Kak Peggy ngupload bukti karya itu, kan itu video bukti karya dalam udah diupload ke YouTube. Nah, setelah diupload ke YouTube, saya langsung aja buka LMS, kemudian melalui bukti karya itu, disitulah saya masukkan link YouTube saya. Ikutilah semua. Pertama kita masukkan dulu surat apa itu ya? Surat pernyataan itu kan? Surat pernyataan sudah ditandatangani kepala sekolah itu kita upload, kemudian kita uploadlah link YouTube-nya. Habis itu saya nunggu verifikasi dari Kak Peggy. Nah, setelah Kak Peggy udah verifikasi sebagai fasilitator, nah itulah muncul, ini baru saya cek juga, itulah muncul bahwasanya bukti karya saya telah
gitu kan. Nah, gitu aja. Disitulah kita sudah link ya. Nah, sejauh ini seperti lagi. Nah, tinggal kalau kita mau minta masukan dari rekan-rekan sejawat, itulah link yang kita bagikan, bisa melalui WA atau apa kan. Disitulah kita nanti dapat komentar masukan dari rekan-rekan sejawat. Saya kira gitu Kak Peggy yang saya lakukan. Terima kasih kepada Kak Didi ya yang telah ya. Oh, berarti gini Kak Peggy, berarti kemarin link yang saya masukkan di IPM itu belum Kakak setujui, makanya nggak diterima di LMS. Tapi sudah saya nilai loh Kak. Udah ya? Ya udah. Udahlah, udah dinilai Tapi udah tinggal bagus lah tunggu berarti. terbit. Tunggu terbit, menunggu terbit. Oh iya, berarti nunggu terbit baru bisa ya? Iya. Berarti Oke, itu Kak. saya masuk link YouTube-nya kemarin tuh, udah aman itu ya kan? Oke, yang penting ngumpul ya Kak Nikolas, jangan sampai nggak ngumpul, sayang. Nanti Bos Nardi takutnya, ada dua ya? takutnya nanti minta kembalikan pula lagi uang negara nanti. Apa itu Bang Sunardi? Ada dua Bos Nardi nih. Ya. Suara laptop nggak bisa. Oh. Oke, Bang Biar Riko. rame. Bang Riko bisa ceritakan kira-kira ada nggak kendala yang Abang dapat ketika penguploadan bukti karya Abang atau Kakak di PMM? Kalau saya sih nggak ada kendala ya. Awalnya kemarin memang saya bingung kemana linknya di apa kemana, karena kan selama ini saya nguploadnya melalui Android gitu. Ini kan suaranya. Jadi setelah tanya-tanya teman-teman juga, Kak Peggy juga, ya pada akhirnya kayaknya udah dapat caranya, dan kayaknya saya sudah dinilai apa belum nih Kak Peggy? Kayaknya sudah lah. Ya, gimana Kak? Kalau aksi karya saya itu udah dinilai, udah kayaknya, karena udah saya lihat, saya udah nilai. divalidasi. Yang masuk, yang kemarin itu sudah saya nilai seperti punya Kak Riko, Kak Nanda, Kak Didi, itu sudah saya nilai. Yang baru-baru masuk seperti Kak Ikhwanul ya, itu baru masuk. Masih banyak lagi yang baru-baru masuk, itu belum saya nilai. Jadi kemungkinan nanti malam akan saya nilai. Seperti itu, Ya. Kak. Jadi Kak Nikolas, tolong Kak segera Kakak upload tugas Kakak ya, karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lain, dan Kakak mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator ya. Kak Riko saya rasa sudah menjadi fasilitator, sudah pernah. Bang Sunardi sudah pernah? Belum ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini abang semua atau kakak-kakak semua menjadi fasilitator jadi dari kegiatan kita ini Kak ya. Nah, dengar-dengar ada untuk tahap selanjutnya di kegiatan kita ini Kak, yang menjadi fasilitatornya adalah kakak-kakak ya, kakak-kakak sekalian. Itu masih kabar-kabar angin ya kakak-kakak, seperti itu. Ada kegiatan ini berlanjut ya, tapi yang jadi fasilitatornya bukan kami lagi, tapi kakak-kakak yang sudah didiseminasikan kegiatan ini. Jadi kalau kakak-kakak nggak lulus ya, kalau nggak lulus kakak tidak bisa menjadi fasilitator kegiatan ini. Nah, nanti dibuktikan dengan sertifikat ya, sertifikat kegiatan ya. Kita kalau tidak salah 120 berapa, 140 berapa gitu. Ya kegiatan kita juga. Ya Kak? Yang luluskan kan kakak kan? Hah? Yang meluluskan kan kakak kan? Ya, tapi Kak, data-data itu harus dikirim. Udahlah Kak, cincau-cincau lah Kak. Tidak bisa. Kalau tidak ada tugas, bagaimana saya mau meluluskan kakak-kakak? Kan yang seperti penting itu. dikirim, oke? Hah? Yang Nggak bisa. Jadi kakak-kakak tetap mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dari PHBPD. Siap. Ya. Oke kakak-kakak. Kak Susi, bagaimana Kak Susi? Halo Kak Susi. Apa Kak Susi masih masuk di dalam kegiatan kita?
Masih aman Kak Peggy, udah selesai. Sudah selesai. Oke. Untuk tugas-tugas yang lain ya kakak-kakak diharapkan karena masih ada Kak Nicholas, masih ada tugas di modul 3 yang belum kakak lakukan penguploadan. Coba kakak cek lagi ya. Jadi masih banyak. Jadi inilah kesempatan terakhir ya kakak-kakak dikejar. Mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan pelatihan kita ini ya kakak-kakak. Kak Mulyono, gimana Kak Mulyono? Saya belum ngupload itu tugas apa itu bukti karya. Ya, bukti karya. Bukti karya itu yang diupload itu video yang mana itu Kak? Kan ada dua itu saya buat. Satu video pembelajaran, satu Ya. lagi yang mempresentasikan apa itu? Yang mana itu? Ya, kakak pilih aja yang mana, ya. Di situ kan ini kan bukti karya ini adalah kegiatan dari apa yang sudah kita lakukan atau laksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Kita aplikasikan ke dalam kegiatan kita ya kakak. Jadi itu kakak lakukan. Contohnya di situ ada kakak udah membuat video pembelajaran, ya. Kemudian RTL ya kakak-kakak. Nah itu bisa kakak masukkan di bagian praktik baik ya kalau di RTL itu. Kalau di video pembelajaran itu bisa kakak masukkan di video pembelajaran di PMM. Di PMM itu nanti kak, itu nanti diminta ya, diminta itu apakah itu praktik baik atau video pembelajaran atau dan lain sebagainya. Itu kakak tentukan sendiri. Jadi bisa kakak ambil aja yang dari RTL itu bisa dari kegiatan video pembelajaran itu juga bisa kak. Terserah, tinggal kakak masukkan aja ke kolom-kolomnya. Di kolom mananya itu masukkan linknya? Coba kakak buka di PMM, ya PMM, di bukti karya. Bukti karya, terus baru nanti di situ ada karya saya. Oh gitu, ya. Ya, nah di situ nanti kakak masukkanlah ke upload. Tapi jangan lupa kakak harus masukkan link YouTube-nya dulu. Iya. Kakak konversikan ke YouTube dulu, sudah dapat link dari YouTube baru kakak bisa masukkan ke situ. Iya. Oke kak? Oke. Paham. Baik. Kak Sunardi, bagaimana? Aman? Oke. Hari ini segera diselesaikan Kak Bigi. Karena sesuatu hal yang harus selesaikan semalam, jadi saya harus selesaikan hari ini tugas-tugas Kak Bigi. Tadi saya udah cicil modul 3 beberapa topik. Nah, tapi untuk video RPP sudah saya siapkan. Tinggal input lah Kak Bigi. Siap malam ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Sunardi. Mudah-mudahan di kegiatan kita ini ya dapat kita aplikasikan ke depannya. Oke, selamat datang kepada Kak Yohana karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya kakak-kakak. Jadi saya harap semua nanti on cam lah ya kan. Betul kan Kak Nicholas? Gimana Kak? Untuk kegiatan kita ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya harapkan kepada semua seluruh peserta diseminasi PKG untuk on cam. Cocok? Gak berani itu Kak, gak berani. Gak berani ya Kak. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana perasaan Kak Didi? Kak Didi, izin Kak Didi, boleh bertanya Kak Didi? Ya. Ya. Setelah kakak mempublikasikan bukti karya kakak, apa tanggapan kakak untuk kedepannya nanti? Jadi pasil, jadi pasil. Oke, silakan Kak Didi. Niko lah jadi pasil nanti. Jadi anggota aja lebih enak loh Bang, cair. Oke, silakan Kak Didi. Iya. Kemarin coba buat video pembelajaran itu Kak BI mencoba lagi apa itu ya.
coba untuk memenuhi 9 aspek pembelajaran efektif kemarin kan. Cuman itulah kendala di lapangan, tetap juga kita sama anak-anak itu tidak bisa melakukan komunikasi efektif gitu, efektif dan aktif. Jadi masih juga siswa itu sifatnya dia menunggu aja gitu ya kan. Kalau kita tanya pun di mana kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di video yang saya buat itu, ya siswanya cuma menjawab sekedarnya aja gitu. Kalau itu video itu semalam Kak Peggy itu nggak ada saya kondisikan itu siswanya. Itu memang jam pembelajaran kemarin. Cuman di awal memang sudah saya minta persetujuan bahwasanya pembelajaran kali ini saya akan membuat video. Saya bilang itu kan saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Ini juga sebagai tugas kegiatan saya, kegiatan PKG saya bilang. Jadi tetap juga saya minta persetujuan dan anak-anak setuju. Tapi ya seperti itu juga kendala di lapangan Kak Peggy. Ya, tapi setidaknya udah ada perubahan lah dari sikap anak-anak dalam mengikuti pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi ya yang telah menceritakan pengalaman dalam melakukan bukti karya. Oke, kalau Kak Niko sendiri, kira-kira apa sih yang mau Kakak buat terhadap bukti karya Kakak? Izin Kak, boleh Kakak ceritakan sedikit? Aku Kak. Ya, silakan Kak Niko. Bukti karya yang mana nih Kak? Ya, Kak, mau yang Kakak buat, apakah itu dalam bentuk video pembelajaran? Ikhwanul katanya. Ikhwanul. Kayaknya video pembelajaran kayaknya Kak. Video? Video pembelajaran PPG ku kirim Kak, tenang Kak. Enggak, Kak, Niko ngirim RTL Kakak RTL sudah dia Kakak tuh, kumpul? RTL. RTL belum. Itu bagaimana Kakak mengkondisikan guru-guru Kakak? Nah, itu harus juga, itu karena salah satu bagian itu Kak. Pak, yang ngumpulkannya Kak, harus orang pakai makanan yang pening kepalaku Kak. Kakak cobalah, buktinya kakak-kakak yang lain ini bisa semua. Masa nggak bisa Kakak Orang kondisikan? Komo. Bagaimana ini kompetensi sosial di sekolahnya ini? Komo, guru-gurunya komo. Aku hanya kumpul orang tuh. Kalau Kak Didi kasih dulu masukan kepada Kak Nikolas ini, bagaimana ini kompetensi sosialnya? Kalau rencana aku nih Kak, video waktu kita pembelajaran 1 minggu kemarin mau kirim itu Kak, yang kita 1 minggu pertemuan itu Kak. Jadi? Yang sampai 8. Aduh Kak, ayolah Kak, ayo bisa Kakak ini. Jangan sampai nggak lulus kacau. Masa nanti di kelas 3 ada yang nggak lulus, sementara di kelas-kelas lain lulus. Gimana itu? Coba. Iya, masa nggak lulus di pelatihan? Nah, apa kata orang-orang? Iya kan Bang Nanda? Kalau nggak lulus, suruh balikkan uang luring kemarin. Iya. Suruh balikkan. Takutnya nanti Kak. Ya kan? Ini kan kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, Kakak nanti dipanggil sama Dinas Pendidikan, apa yang Kakak jawab nanti? Malas saya. Kan nggak mungkin Kak, gitu jawabannya Kak. Terakhir penguploadan kapan Kak? Dalam minggu ini Kak? Iya minggu ini Kak, karena tanggal 3 hari dari sekarang situ udah penutupan kegiatan. Beres tuh Kak, hari Kamis udah terupload semua tuh Kak, aman Kak, tenang aja Kak. Oke, kita tunggu ya Kakak, jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada, resiko tanggung sendiri ya. Tamsil nggak cair, tamsil. Karena kakak-kakak yang lain ya itu semuanya sudah mengupload ya, kecuali masih ada satu ya Kak Mutiara itu belum ada penguploadan ya, masih banyak lagi tugas-tugasnya. Saya masih bingung, saya hubungi ya masih belum ada jawaban atau tanggapan dari beliau. Jadi ya nanti saya coba kembali lagi menghubunginya. Tapi kalau memang dalam 2 hari ini tidak ada, kemungkinan besar ya dia tahu resikonya apa, ya tidak lulus. Itulah paling Kak. Ya, kan sayang. Masa di pelatihan nggak lulus? Kalau ujian oke, nggak lulus, nggak apa-apa. Tapi di pelatihan mana ya yang nggak lulus? Kan lucu. Oke Kak Ikhwanul, silakan Kak Ikhwanul.
Hilang deh. Kak Ihwanul. Angkat-angkat tangan tapi nggak tanggung jawab. Oke. Saya ingin suara dari Kak Yohana ini. Kak Yohana. Lagi dapat ya Kak. Kak Yohana. Dari awal pertemuan di kegiatan kita ini sangat jarang Kak Yohana untuk menyampaikan ya pendapatnya, ya buah pikirannya. Kak Yohana, izin Kak Yohana. Lagi ngedit video Kak Peggy. Ayo Kak Yohana, mana ini suaranya Kak Yohana? Nah, ini perlu kita rubah mindsetnya ini. Masa kita sesama guru pun ya masih merasa malu ya Kak Nikolas? Betul Kak, Masih betul. merasa malu. Karena kakak-kakak ini nanti kedepannya jadi calon fasilitator diseminasi kegiatan untuk selanjutnya. Ya, jadi kalau kayak gini kayak macam Kak Yohana, bagaimana nanti dia menghadapi peserta-peserta lain? Ya mungkin bukan forum ini, di forum-forum lain, ya kan Kak? Jadi disinilah kita coba melatih. Nah disinilah kita coba merubah mindset kita, ya Kak, di kegiatan ini. Berarti prinsipnya sama kayak aku kemarin, kayak aku tadi Bang. Apa tuh Kak? Gak lulus tahun depan panggil lagi. Iya, kalau dipanggil lagi, kalau enggak, Ya nggak apa-apa. sayang loh Kak. Ini udah dicatat ini. Tuh, mana tahu nanti ada peningkatan jenjang karir, ya kan? Betul. Dari kegiatan-kegiatan PKG kan bisa Kak. Kita nggak tahu rencana kedepannya kayak mana Kak. Saya pun seperti ini, nggak tahu saya bisa seperti ini jadi fasilitator. Saya coba-coba untuk mengikuti kegiatan. Tak taunya di ujung-ujungnya saya menjadi fasilitator. Kan kita nggak tahu. Nah seperti itu Kak. Jadi mudah-mudahan ya kalau kita ikuti kegiatan ini ya pasti bermanfaat. Nggak mungkin nggak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya buat kita. Gimana Kak Riko? Cocok kan Kak Riko? Seperti itu Kak Riko? Ya inilah kita mau berubah mindset guru-guru olahraga tadi ini Kak. Ya Kak? Yang campak bola. Ya mudah-mudahan dengan perubahan atau kita mengikuti kegiatan ini ya kita ubah mindset kita. Karena kita seperti yang kita ketahui ya kan, kegiatan untuk kedepannya pasti sama juga, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik yang full itu ya, full ya, deep learning ya, itu semua pembelajarannya juga berpusat pada peserta didik. Seperti itu Kak. Oke, Kak Ikhwanul, izin Kak Ikhwanul. Halo Kak Ikhwanul. Oke, tinggal sedikit lagi ya, 3.15 kita selesai kegiatan kita ini ya kakak-kakak. Sampai jumpa mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya di kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan nanti saya jadi peserta, kakak jadi fasilitatornya, ya kan? Mantap juga. Apalagi Kak Nikolas nanti jadi fasilitatornya, ya kan? Oh, mantap itu. Langsung saya. Ini berapa juta kayak ruang paket? Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab ya Kak di forum ini ya. Mudah-mudahan nanti nampak transferannya bagaimana, kakak bisa lihat sendiri aja. Ya, saya nggak bisa menjawabnya di forum-forum ini ya. Yang pastinya ada uang pulsa dalam kakak mengikuti kegiatan PKG ini. Ya. Nanti sore ditransfer lagi kan? Aman Kak Susi? Aman. Lanjut. Ya, kira-kira setelah kakak mengikuti kegiatan ini apa yang bisa kakak sampaikan? Kak Susi izin on cam. Apa harapan kakak untuk kedepannya setelah mengikuti kegiatan ini Kak? On cam Susi, on cam. Gak usah lah, perempuan itu nggak bisa kalau diam-diam aja. Jadi ngejum sambil menggosok kita. Kan? Oke Kak, silakan Kak. Awal kan udah ada tujuannya Susi on cam.
Mungkin harapan saya terus bisa berkarya ya kan Kak Peggy, karena saya lihat tujuannya di sini tuh membuat satu karya yang dari yang kita pelajari, mulai dari pembelajaran, pokoknya gitulah. Terus berkarya, Bang Niko jangan malas berkarya, kerjakan tugasnya, biar selesai, biar lulus. Nanti abang jadi fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Susi. Berarti kakak terus berkarya ya, walaupun di kegiatan ini telah selesai, ya tetap kita berkarya. Apalagi kita sudah disiapkan ruangnya, ya kan? Iya, PMM betul. itu Betul. ruang kita ya kakak-kakak. Betul. Ruang kita untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat, kemudian apa yang bisa kita berikan kepada guru-guru lainnya. Itu ruang kita itu, PMM itu ya kakak-kakak. Jadi kalau kita karya kakak ada, kakak upload ke sana, mudah-mudahan nanti dibaca sama guru-guru lain. Dan itu menjadi modal besar buat kita. Ya. Oke Kak Nanda, izin Kak Nanda, kira-kira harapan kakak ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini apa Kak Nanda? Setelah kita mempelajari modul 1, modul 2, modul 3, RTL, bukti karya, apa harapan kakak? Ya, oke baik. Terima kasih Kak Peggy. Ya, seperti tujuan dari PPKG ini yaitu merubah paradigma kita guru PJOK. Jadi untuk ke depan ya paradigma itu mesti dirubah, bahwasanya kita mengajar sudah ada step-step yang sudah diajarkan kepada kita. Kalau di PPKG ini yaitu paradigma kita itu 9 angka efektif pembelajaran itu ya pelan-pelan mesti kita buat, mesti kita lakukan seperti yang tadi dibilang Kak Didi tadi. Di bukti karya yang saya buat itu tentang pembelajaran, saya berusaha membuat proses pembelajaran itu senatural mungkin. Jadi memang nggak ada disiapkan siswanya mesti gini, mesti gitu. Saya cuma bilang kepada siswa bahwasanya kita mau buat video pembelajaran. Saya bilang begitu aja, materinya ini saya bilang. Ya udah dibuat senatural mungkin. Sekaligus juga saya mau lihat kemampuan saya dalam proses mengajar, belajar mengajar itu sampai di mana. Apakah apa yang sudah ditentukan sudah saya buat atau belum, tinggal evaluasi dan refleksi untuk diri saya. Jadi saya harap ke depannya akan ada kegiatan pelatihan seperti ini sehingga pembelajaran PJOK itu menjadi sempurna, karena anggapan dan asumsi guru-guru lain ini terhadap guru PJOK itu biar berubah. Jangan dikira orang itu guru PJOK itu cuman lari, lompat, main bola, main ini, main itu. Juga sebenarnya ada hal-hal positif yang kita ajarkan kepada siswa. Ada pembelajaran gerak yang mesti kita ajarkan kepada siswa. Jadi bukan hanya merubah paradigma kita guru PJOK, juga saya harap juga bisa merubah paradigma guru-guru lainnya, bahwasanya ini loh guru PJOK, bukan yang seperti yang mereka pikirkan selama ini. Saya kira itu aja Kak Peggy, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Nanda yang sudah memberikan ya persepsinya terkait dengan kegiatan kita ini. Untuk selanjutnya saya minta kepada Bang Sunardi ya. Bang Sunardi, izin Bang Sunardi ya, bolehkah Abang memberikan tanggapan ya terkait dengan ya program kita ini ya, apa yang Kakak bisa lakukan ya setelah program ini berakhir. Ya, silakan. Oke, terima kasih Kak Peggy. Ya, setelah mengikuti di seminar PJOK, ingin kuatkan bahwa ya, semakin menguatkan. Halo, tes. Udah Bang, Ya. udah. Oke, semakin menguatkan kemampuan kita
untuk bagaimana mengajar PJOK itu dengan baik, benar, terstruktur dengan bagian kiri dan kanan, bagian atas dan bawah, ya, bagian depan dan bagian belakang, ya. Nah, di sini saya melihat belajar diseminasi ternyata sangat sama perlu ya dengan apa yang kita miliki. Karena seperti yang dibilang Kak Nanda tadi, ya, kita ini guru yang dianggap sebelah mata sebenarnya. Guru yang dianggap sebelah mata, ya. Namun kita tidak boleh berkecil hati situ. Ternyata diseminasi PJOK ini bisa meningkatkan harkat dan martabat seorang guru PJOK. Ya, kita semakin bisa menguasai diri, kita menguasai bidang kita bisa mendorong murid untuk belajar lebih aktif, efektif dan relevan atas sebuah tujuan pembelajaran yang dicapai. Dan itu saya rasa sangat luar biasa. Saya senang beruntung bisa belajar dengan kakak Begi dan kakak-kakak sekalian, ya. Karena lewat ini saya rasa jujur ilmu saya bertambah, Kak Begi, ya. Dan semakin percaya diri. Kita semakin percaya diri. Bahkan bidang studi yang lain kalau melihat pengerjaan modul-modul kita ini kaget dan takjub sebenarnya loh. Ini mirip guru penggerak ya. Nah gitu, guru penggerak yang bilang gitu sama pengajar praktek. Bahkan kita melebihi ekspektasi mereka seperti pengajar praktek kemarin ya. Dia kaget lah kerjanya hampir sama dengan guru penggerak. Nah jadi saya menyampaikan ini bagian dari PPGP juga. Kita perlu berterima kasih kepada Kemendikbudristek telah mengundang kita sebagai guru yang bisa mengupgrade diri dan hal seperti dan ini sangat bagus. Bila mana ada kekurangan pribadi kita, ya kita boleh berkolaborasi. Tidak sampai di sini saja kakak-kakak, ya kita tetap lanjut untuk berekspansi memajukan PJOK ini terutama di Kota Binjai. Itu aja sih Kak Begi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Sunardi yang telah memberikan tanggapannya terkait dari program ini untuk kedepannya. Selanjutnya saya ingin tanya atau ingin mendengar tanggapan dari Kak Riko lah dulu. Apa harapan Kak Riko ya setelah mengikuti kegiatan kita ini dari modul 1, 2, dan 3, kemudian RTL dan dilanjutkan dengan bukti karya. Bisa Kakak berikan tanggapannya Kak Riko? Ya, terima kasih Kak Peggy. Harapan saya sih sebenarnya kalau saya pribadi ya sama dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya yang memandang sebelah mata itu guru-guru mapel yang lain, yang buat itu kan kita. Kitanya yang membuat itu, makanya mereka memandang sebelah dalam proses pembelajaran kita. Jadi ya sudah saatnya lah kita ubah dengan modal yang kita dapat dari PKG ini. Ya saya rasa sudah cukup baik, sudah cukup bagus kalau diterapkan kan gitu. Dan juga kalau dalam proses ya pembelajaran ya kita selalu update lah, karena kan kita lihat ke depan kita tidak tahu lagi. Ada juga mungkin model-model pembelajaran yang lebih bagus yang diterapkan oleh menteri-menteri yang baru. Ya memang harus update terus. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya PKG ini dan sudah selesai, kitalah dulu yang sudah aktif di sini, ya kita mulai dari sekolah kita masing-masing. Mari kita ubah yang selama ini memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan di sekolah, kita ubah. Yang sudah bagus kita buat lagi lebih bagus lagi. Kira-kira harapan saya seperti itu Kak Peggy. Oke, baik. Terima kasih Kak Riko yang telah memberikan tanggapannya terkait dengan harapan dari setelah
lakukan kegiatan pelatihan ini. Ya mudah-mudahan apa yang kakak harapkan bisa kakak aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kakak di sekolah nantinya. Ya, baik, untuk itu selanjutnya Kak Nikolas lah, saya ingin tahu harapan kakak setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya, Kak Nikolas, boleh berikan tanggapan kakak setelah mempelajari modul 1, 2, 3, ya, RTL, bukti karya, ya walaupun belum dikerjakan, tentunya kakak memiliki harapan. Ya, oke. Kak Nikolas, silakan berikan tanggapan kakak. Ya, kakak sudah mengikuti ya program ini ya kurang lebih 3 bulan kakak sudah mengikuti. Walaupun masih banyak bolong-bolongnya ya kan. Tapi kakak setidaknya ada yang kakak dapatkan dari program ini dan bisa kakak aplikasikan ke depannya nanti, mudah-mudahan. Apa harapan kakak? Bisa kakak ceritakan atau berikan tanggapan, silakan. Kalau menurut aku Kak, udah semua sih dibilang sama abang-abang senior sama kakak-kakak senior. Cuman aku ya bertambah ilmu juga sedikit sih Kak. Bertambah ilmu Apa dari kira-kira Kak yang kakak dapat itu apa dari program ini? pembelajarannya monoton yang biasa aku lakukan, udah berreinkarnasi lah menjadi yang lebih menarik bagi anak-anak. Oke, itu ya Kak, sudah kakak, berarti sudah kakak aplikasikan di dalam pembelajaran kakak ya? Udah dong Kak. Ya, oke, baik ya. Jadi tidak monoton yang seperti kakak tadi ya. Kalau yang dulu monoton ya kan, campak bola mungkin ya kan, kakak mungkin ke kantin ya kan, ataupun ke ruang guru ya kan. Itu mudah-mudahan ya udah bisa dilepas yang seperti kakak tadi reinkarnasi ya kan. Yang Ya, tadi betul. monoton ini berinovasi ya kan. Nah, oke, tepuk tangan ya buat Kak Nikolas ya. Ya, oke, sudah ada pembaruan ya, sudah ada yang bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran kakak. Oke, mantap Kak Nikolas. Oke, Kak Mulyono, izin Kak Mulyono. Ya, apa itu? Oke Kak Mulyono, harapan kakak ini setelah mengikuti kegiatan ini, ya, kakak sudah mempelajari modul 1, 2, dan 3, ya, kemudian RTL dan bukti karya. Apa harapan kakak ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, jadi sedikit bercerita lah nih ya. Oke, Jadi dari awal saya mengikuti pelatihan ini, ya, jujur saya sangat bingung, apalagi mengerjakan tugas-tugas itu, cara ngupload itu nggak tahu saya. Tapi setelah sudah saya pahami cara mengerjakan, cara mengupload itu, rasanya ya menyenangkan gitu. Bahkan mana tugas yang belum siap nih, biar ku kerjakan kan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi banyak hal yang kita dapatkan dari pelatihan ini. Yang kedua, dengan pelatihan ini saya jadi membeli tripod, Kak, untuk membuat video pembelajaran. Nah, karena itu saya butuh. Jadi dengan mengikuti pembelajaran ini, saya sudah terapkan yang namanya pembelajaran berdiferensi. Jadi di situ saya hanya sebagai fasilitator aja kalau di lapangan. Semua anak yang melakukan, baik itu gerakan pemanasan, semua mereka yang memimpin secara bergantian. Kemudian bergerak, karena kemarin Kak Peggy instruksikan, kok bisa itu selama 30 menit itu anak banyak beraktivitas gitu. Jadi saya instruksikan ke anak-anak, kalian satu pelajaran ini harus banyak aktivitas, jangan banyak diam. Setelah nanti udah 30 menit Bapak fluid, nah itu kalian boleh bebas. Sesuka hati kalian mau main apa terserah. Nah itulah yang saya buat, jadi saya hanya sebagai fasilitator, mereka yang melakukan. Kemudian karena saya udah beli tripod, jadi saya ketagihan ini Kak Peggy. ya, Setiap pembelajaran saya pingin membuat video, karena anak-anak ini antusias kalau kita kamerain. oke, Nah, jadi kalau kita udah pasang tripod ini,
di lapangan, anak-anak antusias, seneng dia di video karena dibilang, oh kita mau masuk YouTube nih sama bapak, kan gitu. Nah, jadi anak-anak antusias, jadi seneng dia. Jadi saya ke depannya ini ingin kalau ada materi yang bagus, kita buat video pembelajaran, nanti saya upload ke YouTube. Nah, itu ke depannya seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya kita janganlah nanti anggapan guru-guru yang lain bahwasanya olahraga ini hanya berlari, bermain, itu saja. Jadi guru olahraga ini berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Karena kita dikenal selama ini, olahraga cuma lari, bermain, kan gitu. Padahal kita berperan penting di situ dalam pembentukan karakter peserta didik, sikap-sikap peserta didik. Nah, itu harapan kita bersama. Itu aja, Pak Pegi. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mulyono yang telah memberikan tanggapannya ya kakak-kakak. Ya luar biasa tanggapan Kak Mulyono tadi, sudah mengaplikasikannya, apalagi ya tadi kakak sudah membawa ya kamera tripod ya untuk di dalam kegiatannya, sehingga potensi ya yang ada di dalam anak-anak langsung dikeluarkan kalau udah melihat kamera. Nah, ini bisa jadi modal kita ya kakak-kakak untuk pembelajaran ke depannya. Bisa kita siapkan kamera ya, walaupun itu hanya untuk merekam saja, itu bisa menjadi modal kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, itu bisa menjadi modal rubrik kita ya kakak-kakak untuk ke depannya. Ya, oh si anak salah dalam melaksanakan ini. Dan disitulah sebagai ya kita guru ya fasilitator memberikan arahan kepada, oh kamu nak sudah bagus yang kamu lakukan, tapi ada yang kurang. Contohnya misalnya tangannya kurang lurus ya dalam pelaksanaan passing dalam permainan bola voli, ataupun badannya kurang tegak dalam pelaksanaan lari sprint. Nah, itu bisa menjadi modal kita kakak-kakak ya. Video itu bisa menjadi modal kita dalam menilai peserta didik. Bagus sekali apa yang dilakukan Kak Mulyono ya dengan cara merekam kegiatan. Nah, itu bisa menjadi modal kita. Baik, untuk selanjutnya kepada Kak Febrina. Izin Kak Febrina. Ya, Kak Peggy. Ya, Kak Febrina, on cam kalau bisa ya Kak, karena kakak-kakak yang lain pada on cam semua nih. Yang Serikandi-Serikandinya nih yang belum on cam ini, ya. Ya, on cam Kak. Oke, mantap. Ya. Abang Nikola. Oke, Kak Febrina, harapan kakak setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, baik dari modul 1, 2, 3, RTL dan bukti karya, apa harapan kakak ke depannya? Silakan Kak. Iya. Harapan saya sih Kak ya, kita ya sama lah kayak kakak-kakak yang lain gitu kan. Kita lah sebagai guru PJOK, termasuk saya lah dulu ya kan dibilangkan, harapannya mungkin bukan sampai di sini aja yang udah kita buat gitu kan, mengingat bahwasannya banyak sekali ilmu yang kita dapat dari PKG PJOK ini, terus kita aplikasikan juga ke sekolah. Harapan saya kita pun bisa mengaplikasikannya sampai lah kurikulum inilah dibilang lah ya. Kita nggak tahu ke depannya juga kayak kata kakak-kakak yang lain ya kan. Kurikulum ke depannya kayak mana. Cuman kalau masih dipakai ini, ya kalau ini menurut saya bagus. Jadi udah bisa kita aplikasikan ke sekolah. Jangan sampai ini cuman hanya berhenti selesai PKG udah selesai semuanya gitu. Enggak. Ya. Harus kembali pula nanti kita lagi ke awal-awalnya kita gimana sama anak-anak gitu kan. Jadi harapan saya yang udah kita buat ini sama-sama tadi kita bilang bahwasannya sudah bagus gitu kan. Sudah bisa mengubah kita sampai guru-guru yang lain juga sudah tidak lagi memandang kita sebelah mata gitu. Ya sama halnya gitu kan. Kan bergaya juga kita ya kan, sekolah buka laptop, buka LMS. Kita tengok guru-guru yang lain gitu ya kan. Nah, jadi guru-guru yang lain pun kok ngeri kan sekarang guru PJOK gitu ya kan, apalagi yang seminggu kita pelatihan, tengoklah bukti-bukti kita semua sampai kayak usai pernah nengok gitu ya kan. Nah jadi tetap kita pertahankan agar kedepannya pun nanti guru yang lain itu
sudah menganggap kita itu lebih baik gitu Ya. daripada dia gitulah. Nah jadi ya kayak tadi yang dibilang kakak juga bahwasannya kita juga dilatih lah di sini kan. Kayak aku lah gitu kan pribadi dilatih lah untuk sebenarnya belum pernah yang namanya ngupload bukti karya di PMM, baru kali inilah ngupload bukti karya. Karena di sekolah kami pun belum ada guru penggerak, bukti karya itu baru aku lah gitulah yang mengupload, yang ngerti gitu untuk uploadnya. Nah sampai di LMS juga kita dibuat untuk bukti karya juga gitu kan. Nah jadi mungkin banyak pengalaman baru, usaha baru yang kita dapatkan dari PKG PJOK ini. Tetaplah kita aplikasikan, terkhususnya diriku lah, untuk kita semua juga ya kakak-kakak semuanya, ya kita aplikasikan, tetap kita jadikan guru PJOK semakin di depan di sekolah kita. Raja Kak Peggy, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti bukti karya kakak sudah kakak upload ya? Udah Kak, cuman belum kakak apain itulah. Ya, belum. Karena kan baru itu saya bilang kan. Kalau yang seperti Kak Semalam, Nanda, ya, Kak Riko, Kak Didi itu sudah jauh-jauh hari udah dilakukan upload, dan makanya tinggal Kak Nanda tinggal tunggu terbit, Kak Riko tinggal tunggu terbit, Bang Didi sudah terbit. Kak Nicholas ini kapan mau terbitnya ini? Ah, itu dia ini jadi pertanyaan saya ini, Kak Nicholas ini. Kapan nih terbitnya ini? Itu, Kak. Ya. Ya, mudah-mudahan segeralah langsung diupload, langsung terbit nih. Nah, itu harapan saya ini. Ya kan? Pada kakak. Iya, tapi kita mau merubah paradigma nih kan Kak Nicholas ya. Jadi dari diri kita dulu lah kita ubah, ya kan? Kok Kak Didi, Kak Mulyono tadi sudah diubahnya nih. Dia udah belajar, ya kan, mengajar, udah bawa kamera, udah ketagihan dia. Apalagi nanti videonya itu mau diupload ke bukti karya. Wah, mantap, keren. Jadi kelas-kelas lain atau guru-guru lain ya udah bisa melihat karya Kak Mulyono. Nah, saya belum melihat karya Kak Nicholas ini. Ini yang mau saya tunggu-tunggu ini. Ya. Karya Kak Nicholas. Kok Kak Febrina udah, Kak Mulyono udah, Kak Sunardi udah, Kak Nanda sudah. Kak Nicholas tinggal lah ini. Yang belum ini. Karyanya bagaimana, masih penasaran saya. Apalah mau kebuat nanti Bang ya kan? Ya. Apalah nanti mau kebuat ya kan? Oh, boleh Kak, RTL. RTL bisa Kakak sosialisasikan kegiatan-kegiatan Kakak kepada guru-guru yang lain. Itu bisa. Nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit. Ya, Kakak lakukan sosialisasi pada guru-guru. Nah, Kakak ubahlah paradigma guru PJOK itu dulu dari rekan sejawat Kakak. Guru-guru Kakak, oh rupanya seperti ini guru PJOK. Paten ya, keren ya. Wah, mantap. Kan bisa. Ah, malas lah Kak. Kalau udah malas ini yang payah. Nggak ada obatnya ini Kak. Oke Kak Ikhwanul. Izin Kak Ikhwanul. Kak. Ya. Sudah masuk di detik-detik terakhir ini Kak. Ya kan, di pertemuan ya, terakhir kita di ruang virtual kita Tatap Maya yang ke-19. Oke, ya, saya minta kepada Kak Ikhwanul dan Kak Yohana untuk bersuara, ya kan? Karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Untuk kedepannya tidak ada lagi tatap maya, kecuali di program lain, ya. Oke, silakan Kak Ikhwanul. Saya sih hampir sama dengan kakak-kakak lainnya. Hampir rata sudah diborong semua sih Kak. Seperti Kak Sunardi, Kak Riko, Kak Febriana, Kak Didi. Kan betul kan Kak? Tinggal diri kita sendiri nih Kak. Apakah mau kita merubah stigma pembelajaran kita dengan cara lama atau dengan cara baru yang kita pelajari di PKG PJOK Kak? Kalau memang kita rajin, ya otomatis sih guru-guru lain itu merasa tercengang sih Kak melihat cara kita melakukan pembelajaran PJOK itu seperti yang kita ikuti di PKG Kak. Karena saya bikin pernah satu cara mind map di sekolah itu, saya lakukan, saya tempelkan, guru-guru lain nanya sama anak murid, itu karya siapa? Karya Pak Wanul, guru PJOK.
bisa juga ya guru PJOK membuat karya seperti itu. Selama ini kan guru-guru lainnya kan beranggapan guru olahraga ini kan nggak ada kreativitas, Kak. Hanya ya lepas tangan gitu aja sih kalau kita bilang kan, Kak. Jadi mereka itu terakhirnya guru PJOK ada rupanya selama ini di sekolah. Selama ini guru PJOK itu ya dianggap tidur aja sih, Kak, di sekolah itu, Kak. Tapi ketika saya melakukan pembelajaran lah sih, Kak, yang kita lakukan di SMP 8, yang kita lakukan mid map itulah yang saya lakukan. Saya terapkan di kelas-kelas saya yang masuki. Terakhir dengan cara ya saya tempelkan di dinding-dinding bahwasannya guru-guru terkesan sih bisa juga ya guru PJOK itu melakukan kreativitas seperti itu. Nggak terpikirkan mereka sih, Kak. Itu aja, Kak. Yang saya alami, Kak, yang di sekolah. Ada dendam pribadi samamu itu Nul. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ikhwanul ya. Yang telah menceritakan pengalamannya dari kegiatan kita, kemudian diaplikasikannya kepada peserta-peserta didik, sehingga guru-guru lain ya, seperti yang dibilang Kak Ikhwanul tercengang ya kan. Berarti guru PJOK ini kreatif semua, kreativitasnya tinggi semua. Tinggi asli ya, Kak. Selama ini kan kita tidur aja, Kak. Oke, mantap ya. Oke, baik. Kak Yohana izin. Ayo Kak Yohana. Ayo Kak Yohana. Tunjukkan pesona Kak Yohana. Ini adalah pertemuan terakhir kita di dalam kegiatan ini. Ayo Kak Yohana. Aduh. Nggak pakai mode pendamping lagi ya. Kak Yohana mana Kak Yohana ini? Jangan-jangan masih tidur Kak NK-ku. Oke, baik ya. Kayaknya Kak Yohana memang masih malu-malu, mungkin tipikalnya seperti itu ya. Ya, dia tidak bisa berbicara di depan umum, mungkin dia malu ya. Bukan berarti dia tidak memiliki kreativitas tinggi, tapi dia mungkin malu kepada kita rekan-rekan untuk tahulah ide dia apa ataupun buah pemikiran dia apa. Baik, untuk terakhir Kak Didi, izin Kak Didi. Kak Didi, senior. Kak Didi sebagai penutup di kegiatan kita, izin hadir. Ya. Oke Kak, boleh berikan tanggapan Kakak ya, harapan Kakak setelah mengikuti kegiatan PKG kita ini ya, dari modul 1, 2, 3, kemudian RTL dan bukti karya, apa yang Kakak harapkan dari kegiatan kita ini? Ya, baik. Jadi mungkin sudah sesuai dengan tujuan kegiatan PKG ini di awal. Kemarin Kak Peggy juga pernah menyampaikan bahwasanya kegiatan PKG ini goals-nya ingin menciptakan paradigma baru lah. Meninggalkan paradigma lama, metode pembelajaran yang lama. Nah, kita masuk ke perubahan yang baru lagi. Jadi perubahan paradigma itu ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, disitulah baru pelan-pelan kita nanti berubah paradigma seluruh guru PJOK. Jadi dengan berubah paradigma itu, salah satu yang kita lakukan itu adalah kita harus rajin merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kan? Apa yang sudah kita lakukan, disitulah kita merenungkan di mana kekurangan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada, baik di sekolah gitu kan. Jadi kemarin kita sering terbentur dengan sarana prasarana yang terbatas mungkin kan. Mungkin dengan mengikuti kegiatan PKG ini, kita sudah mempunyai solusi, kalaupun sarana prasarana terbatas apa yang bisa kita lakukan. Sehingga pembelajaran yang terpusat pada peserta didik itu tidak terabaikan. Jadi pembelajaran itu tersampaikan kepada peserta didik, si peserta didik merasa aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, saya rasa itulah dia perubahan yang pelan-pelan lah kita lakukan. Jadi untuk guru olahraga sendiri pun kalau di sekolah, guru-guru yang lain ya mungkin perasaan saya saja mungkin Kak Bebe, merasa ini juga
kalau kita kan penampilan kita berbeda di mata para peserta didik gitu kan. Kalau kita mulai dari baju sampai sepatu itu ada yang centang 1 ya kan, ada yang list 3, macam-macam lah itu Kak PG ya kan. Kita nggak mau tahu itu ori atau tidak, tapi di mata anak-anak oh keren-keren guru olahraga ini deh, penampilannya saja. Apabila ditambah lagi dengan perubahan paradigma ini ya saya rasa udah luar biasa sekali gitu. Jadi seperti dikatakan rekan-rekan yang lain juga, di sekolah itu banyak juga guru-guru mata pelajaran yang lain bertanya dia, Pak Didi, apakah PKG ini hanya untuk PJOK saja, tidak ada dengan mata pelajaran yang lain, gitu kan? Banyak juga yang nanya itu Kak Peggy. Jadi ini suatu apa ya? Suatu kelebihan keberuntungan kita juga lah PJOK mendapatkan kegiatan PKG. Saya kira itu aja Kak Peggy. Hilang suaranya Kak Peggy. Gini Kak, aman? Aman. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Kak Didi yang telah memberikan tanggapannya. Jadi mudah-mudahan ya ke depannya bisa kita aplikasikan. Dan ya betul kata Kak Didi bilang ya bahwasanya program ini tidak semua mata pelajaran ada. Untuk tahun ini cuma 2 ya Kakak PKG. PKG PJOK dan PKG Bahasa Inggris. Ya. Jadi yang sudah mendesiminasikannya itu cuman PJOK, baru PJOK. Bahasa Inggris itu belum saya lihat untuk mendesiminasikannya. Jadi kita di sini beruntung ya telah mengikuti program ini ya. Ya, jadi Kak Niko saya harap ini sekali lagi kayak saya push Kak Niko, push Kakku, kerjai Kakku. Di pertemuan kita ya terakhir ini ya mudah-mudahan Kak Niko langsung hari ini siap kegiatan game ini langsung kirim tugas-tugasnya. Saya yakin tugas-tugasnya sudah ada semua. Ajar. Oke ya kakak-kakak, terima kasih ya. Tidak terasa waktu kita sudah berjalan 1 jam ya. Kita telah selesai ya, mudah-mudahan ya setelah mengikuti kegiatan ini kita dapat mengaplikasikan apa yang telah kita dapat dari program ini, merubah paradigma pembelajaran PJOK yang menjadi reflektif, menyenangkan, dan ya itu semua bisa kakak aplikasikan ya kakak-kakak. Jadi ya program ini mudah-mudahan ya kakak-kakak silaturahmi kita tidak terputus setelah kegiatan ini berakhir. Saya mau kegiatan ini walaupun berakhir tapi silaturahmi kita tetap terjaga. Kita bisa saling berkomunikasi. Gimana Kak? Pinjam 100 kayak gitu. Ya. Pinjam 100 ya. Itu lain cerita. Oke, ya Kak. Silaturahmi kita tetap terjaga ya, kita saling berkomunikasi ya, berkolaborasi kalau bisa nanti ya, kita bisa bertukar informasi ya. Kak Didi mungkin sama Kak Riko bisa menukar informasi terkait dengan hal-hal yang baru ya, itu bisa ya. Kak Nicholas dengan Kak Susi ya, kemudian Kak Mulyono dengan Kak siapa ya kalau yang di Binjai Kota nggak ada ya, Kak Febrina Binjai Timur dengan Kak Ikhwanul dan lain sebagainya bisa saling tukar informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada ke depan nantinya. Apalagi nanti di ke depan di ke depan nanti itu banyak program-program ya untuk setiap mapel ada itu kegiatannya nanti. Jadi kakak ya dari sinilah kita berpijak ya kegiatan ini, mudah-mudahan kalau di sini bagus ke depannya juga bagus. Itu harapan saya kepada kakak-kakak semua. Baik, tanpa terasa 1 jam kegiatan kita sudah berakhir ya. Saya minta on cam foto kita gaya bebas seperti ini ya. Oke, artinya kita sudah selesai dalam mengikuti PKG ini. Tapi ya saya ingatkan kepada kakak-kakak ya ya untuk tetap berkarya ya, karena ada ruang untuk kita di PMM tersebut. Itu adalah ruang kita untuk berbagi informasi
Oke, baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya mintakan untuk Kak Nicholas untuk membawakan doa penutup bagi kita semua. Ya. Oke, baik untuk kakak-kakak semuanya yang hadir. Udah om kan semua ini, coba kita tengok dulu. Yohana sama Susi belum do? Ya. Kak Yohana, Kak Susi, silakan on cam. Susi. Kalau ada pergi orang tua, udahlah kak. Jadi terima kasih Kak PG untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak. Ya, saya mohon maaf sebelumnya sebagai fasilitator ya kakak-kakak, selama kurang lebih 3 bulan mendampingi kakak-kakak ya, memberikan informasi ya, mana tahu ada salah saya mohon maaf kepada kakak-kakak ya, karena saya juga manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baik, saya matikan dulu rekaman kita ya kakak-kakak.